Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi dengan saya Namira Janitra dalam podcast Bincang-Bincang Mahasiswa atau BBM Universitas Islam Malang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengulik sebuah tema yang tentunya sangat menarik ya, yaitu tentang The Champions of Journey yang akan menceritakan kisah perjalanan seorang mahasiswa yang berhasil meraih prestasinya. Sobat mahasiswa, berbicara tentang olahraga dan juga prestasi, mungkin teman-teman juga sudah penasaran ya tentang topik apa yang akan kita bawakan, kemudian siapa narasumber yang akan kita undang kali ini. Teman-teman semua, untuk perbincangan kita kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat menginspirasi, yang tentunya berhasil ya menorehkan nama Universitas Islam Malang, kampus kita tercinta di tingkat nasional, yaitu kita sudah kehadiran Mas Rizky Putra Erdiansyah. Yeah. Oke, Mas Rizky sendiri ini yang sudah berhasil meraih juara 3 tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS tahun 2023 yang telah diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Oke, itu sebelumnya mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Oke, selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi, Mbak. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sangat baik, Mbak. Sangat baik ya. Sekarang kesibukannya apa nih Mas? Untuk sekarang kesibukannya kuliah sama latihan. Kuliah, ini kuliahnya Masnya ngambil jurusan apa, fakultas apa? Untuk kuliahnya hukum, ambil jurusan hukum ya. Fakultas hukum ya, jadi selain sehari-harinya harus berbicara tentang hukum di Indonesia ya, yang kian hari makin wow gitu ya. Tapi Mas ini juga tidak lupa tetap semangat ya untuk menjalankan latihannya menuju kemenangan atau juara di POMNAS begitu ya Mas. Oke, Mas Rizky ini asal dari mana Mas? Asal dari Kota Batu. Kota Batu, kota wisata Batu ya. Iya, benar sekali. Kota yang sana banyak buah, kembang ya, atau bunga. Sana ada sate kelinci juga loh. Ini Masnya udah pernah coba sate kelinci belum ini? Sering gitu ya. Sering ya? Apa karena makan kelinci jadi keker ya? Oke. Sate kelinci itu memang khasnya Batu ya Mas ya? Sepertinya gitu ya. Kalau tempat lain jarang ketemu sate kelinci. Kayaknya kalau di sekitar Malang pun selain di Batu ya mungkin sudah jarang kita temui ya, atau karena kelincinya sukanya di Batu ini Mas ya. Cocok hawanya. Iya, cocok mungkin ya, dingin. Karena di Batu ini juga ada Bukit Teletabis ya. Ada Teletabisnya beneran nggak? Nggak ada ya. Oh, nggak ada ya. Oke, Mas Rizky, ini saya manggilnya Mas Rizky aja boleh ya? Oke. Mas Rizky, bagaimana perasaannya nih bisa menjadi salah satu dari 2.717 peserta yang sudah hadir di POMNAS. Mas Rizky ini salah satunya ya yang bisa membawa nama Unisma dan juga Jawa Timur ya di tingkat nasional. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya sangat senang ya, karena dari Jawa Timur ada seleksi, kemudian bisa ke tingkat nasional gitu. Ya, apakah Mas ini pernah merasa shock, kaget, wow ini beneran aku ya yang mewakili Jawa Timur loh ya di tingkat nasional? Pernah ngerasa seperti itu gitu ya Mas ya? Kayak gak nyangka gitu ya? Gak nyangka teman-teman. Gak nyangkanya tuh apakah sampai kaget terus bikin update story, aku keterima apa gimana? Gak gitu juga, tapi ya gitu kayak pas waktu di pertandingan kayak dipanggil Rizky Putra Erdiansyah dari kontingen Jawa Timur gitu rasanya kayak euforianya berbeda gitu ya. Euforia tuh meledak-ledak gitu ya. Oke, untuk ini berarti Masnya seleksinya tingkat provinsi. Provinsi dulu ya, dari Jawa Timur. Kemudian dari Jawa Timur ini ada beberapa pesaing gitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu itu dari mana aja mungkin rivalnya sebelum menjadi delegasi tingkat nasional? Mungkin kalau tingkat mahasiswa dari Universitas Malang ya. Semalang gitu ya? Bukan Universitas Malang sini. Universitas Islam Malangnya sendiri? Bukan, Malang, Negeri Malang maksudnya. Negeri Malang. Ya. Oh ya, dari UM gitu ya Mas? UM, ya. Oke, dari UM, terus lawan-lawannya mungkin se-Jawa Timur. Kalau dari di luar Malang, dari kampus mana aja? Mungkin kalau kelas, kebetulan kelas saya dari UM aja ya. Oh gitu. Iya. Oh jadi di Gulat ini ada kelas-kelasnya gitu Mas ya? Iya, ada kelasnya. Boleh diceritakan, mungkin kan di sini kita semua masih awam ya dari kelas-kelasnya. Ini kelas apa? Kelas PAUD atau kelas apa itu? Dari kelas dari segi bobot. Oh, bobot berat badan ya mungkin. Iya, berat badan. Berat badannya mungkin dari berapa sampai berapa gitu?
Kalau saya main di 130 ya, 130 kilo. Nah kebetulan ada musuhnya di universitas itu aja. Oh gitu. Iya. Kalau untuk dari segi bobotnya ini 130 itu termasuk yang seperti apa itu Mas? Termasuk kelas besar ya, kelas besar berat. ya, Ya. kelas berat. Iya. Kalau kelas-kelas lainnya bobotnya dari berapa sampai berapa itu Mas? Untuk pembagian kelasnya saya lupa ya, tapi setiap kelas ada maksimalnya kayak 50 sampai 55 Ada gitu ya, 50? Iya. Oh, oke. Tapi kayaknya kalau saya masih 45 nggak bisa ikut Mas. Mungkin. 45. Oke. Kalau dari kontingennya Jawa Timur, setelah lolos kemudian tahapnya apa lagi setelah itu Mas? Setelah lolos, ya persiapan untuk Pomnasnya itu sendiri ya. Persiapan untuk Pomnas. Latihan lebih rutin, lebih fokus ya. Oke, untuk sebelum Masnya ini berhasil jadi delegasi di Pomnas, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti ajang-ajang sebelumnya? Untuk di tahun 2023 ini ada 4 kejuaraan kebetulan saya. 4 ya? Iya, Kejurnas U20 di Jakarta, kemudian Piala Wali Kota Batu, ya, yang ketiga ini Porprov Jatim Oke. di Mojokerto, yang terus terakhir Pomnas. Oke, jadi dari 1 tahun timeline ini full berkompetisi gitu ya Mas ya, dari tingkat Batu sendiri, kemudian yang di Jakarta tadi tingkatnya apa? Tingkat nasional juga. Tingkat nasional juga. Tapi di sana kebetulan saya nggak dapat musuh. Oh, nggak dapat musuh? Iya. Apa karena peminatnya kurang atau bagaimana ini Mas? Mungkin karena Penkapnya tidak menyiapkan. Oh gitu, berarti Ya. pemerintah kabupaten ya berarti? Pemerintah pusat? Pusat, Oh, dari ya. pemerintah pusatnya, oke. Kira menyiapkan atletnya, jadi kekurangan atlet. Ada beberapa yang kelas itu yang isinya cuma 1, jadi gak jadi bertanding. Iya. Soalnya gak mungkin juga ya teman-teman mau sendirian, kita mau ngadep kaca gitu Iya, ya. gak mungkin juga ya. Ya gak mungkin banget gitu ya. Memang kalau dari Mas sendiri, gulat di Jawa Timur atau di Indonesia ini peminatnya seperti apa? Apakah masih kurang atau seperti gimana? Untuk sekarang sudah banyak ya peminatnya. Sudah banyak ya. Terus Oke, kita kembali ke rutinitasnya Mas lagi. Iya. Tadi rutinitasnya adalah latihan ya. Iya, latihan. Latihan ini apakah latihannya hanya ketika mendekati kompetisi atau kok ada latihan rutinan yang harus dijalankan? tetap latihan rutin ya yang Harus dijalankan. tetap rutin ya, Mas, rutin ya? latihan. Kalau kayak gitu ya gak juara. Oke, Ya. kalau latihan sendiri dalam bentuk apa ini Mas? Latihannya ada latihan mandiri, kalau latihan mandiri latihan sendiri. Iya. Kalau latihan ikut pemusatan di camp, ikut peraturannya camp, latihan pagi sore. Kalau pagi latihannya Oke, pemusatan di Iya. camp ini berarti Masnya ikut di mana kalau di Jawa Timur di Malang? di Pakis Haji. Di Pakis Aji. Iya. Oke. Jadi Masnya PP dari Pakis Aji ke apa? Batu dari Pakis iya. Aji atau bagaimana itu? Untuk dulu PP awalnya, Oke. terus kelamaan saya tidur di sana juga. Tidur di Ada sana. asramanya di sana. Oh, itu bentuknya Iya. asrama ya, Mas. Oke. Selanjutnya Mas, kalau dari motivasinya sendiri ya, karena melihat timeline latihannya panjang, tidak hanya ketika mau mengikuti kompetisi, kira-kira apa yang memotivasi ya untuk bisa mendaftarkan dirinya untuk yakin mengikuti lomba ini? Motivasi saya awalnya dulu kan iseng, gak sengaja kok ikut lomba, kok bisa juara gitu. Akhirnya ketagihan. Iseng aja bisa juara ya Mas, Iya. apalagi teman-teman yang mau benar-benar Iya. sungguh-sungguh ya. Iya. Tapi pada akhirnya pun si Mas Rizky ini memang sudah terjun sepenuhnya ya di Iya. bidang gulat, cabang olahraga gulat. Oke, jadi motivasinya Motivasinya lebih ke mungkin kecanduan ya, terlanjur cinta gitu ya sama Mungkin gulatnya. dari awal saya SD suka olahraga yang Gitu. tarung-tarung gitu ya. Itu tarung. Iya. Suka olahraganya apa suka bertarung sama temennya ini Mas? Ya, awal suka tarung dari temen sama temen ya. Jadi keterusan ke Kayaknya olahraganya. ketua geng ya mungkin di SD-nya, jadi suka tarung gitu ya. Oke, jadi mungkin temen-temen gak bisa juga kayak pesimis kayak kenapa ya aku suka ngajak gelut orang misalnya. Iya. Mungkin bisa diarahkan ke hal yang Iya. lebih positif, ke arah yang lebih positif dan lebih bisa menghasilkan gitu Iya. Mas ya.
bisa membanggakan ya. Ya membanggakan juga, Iya. membanggakan orang tua, tetangga ya. Iya. Aku lihat dari tonggone sama Mas, iki lo tau gak? Iya. Bener, tetangga Iya. juga Oh gitu juga ya. Mas ya? Iya. Jadi euforianya ini menyeluruh gitu ya, Iya. dari masyarakat, ketua Iya. RT-nya mungkin juga bikin banner gitu enggak ya? Enggak sampai. Enggak sampai. Karena tingkat nasional ya, sampai terbang ke Kalimantan Selatan gitu. Oke, kalau tips and triknya sendiri kan masnya ini kalau melihat jadwal latihannya harus di camp, kemudian kuliahnya juga ya di Fakultas Hukum, membahas hukum negara Indonesia ya. Itu bagaimana ini tips dan triknya agar tidak sampai ada yang dikorbankan salah satu gitu Mas? Sulit ya kalau nggak ada yang dikorbankan. Iya. Pasti ada yang dikorbankan, tapi Betul. seimbang lah yang dikorbankan. Seimbang, Iya. yang penting nggak korban perasaan Iya. aja kayaknya ya. Oke, kalau dari latihannya ini dengan jam latihan, apakah pernah bentrok atau seperti apa? Sering kalau Sering latihan ya? pagi sama kuliah pagi ya. Oke, pagi ini dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Dari jam 5 sampai jam 8 ya. 5, jadi harus bangun pagi terus nih ya tiap hari ya? Iya, Kalau dari malam hari sih? Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu itu berarti setiap hari Mas? Iya, Senin sampai Sabtu. Libur minggu ya. Oh ya, libur minggu ya? Iya. Oke, libur minggu. Nah biasanya dari jam berapa, 5 sampai jam 8 ini kegiatannya isinya di apa aja? Untuk latihan pagi biasanya lebih fokus ke fisik. Fisik ya? Ya. Berarti kalau malam mental gitu Iya. enggak? Kalau pagi itu biasanya jogging, kita keliling antar gang gitu. Oh, antar gang. Terus setelah jogging kita sprint, Sprint. terus besi-besi gitu. Besi ini besi apa ini? Angkat besi. Ya. Angkat besi. Iya. Oke. Berarti di sana sudah disediakan ya? Iya, lengkap di sana. Lengkap. Kalau tadi kan sudah Mas sampaikan juga ada latihan mandiri ya. Iya. Latihan mandiri ini apakah juga ke camp atau Mas ke tempat olahraga gitu, pusat olahraga? Jadi kalau saya latihan sendiri ini ya saya latihan sendiri ke gym sendiri. Oh, ke gym sendiri Iya. gitu ya. Oke. Iya. Berarti ini Masnya punya langganan gym gitu ya? Iya. Di Malang atau di Batu, Mas? Di Batu, betul. Di Batu ya. Iya. Teman-teman yang mau ketemu sama Mas Rizky ya, mungkin udah ngefans nih fansnya banyak habis itu dipublish. Boleh kalau mau ketemu ya bisa dipantau rute joggingnya ini kemana aja, terus tempat gymnya ini di mana. Oke. Itu tips dan triknya lagi. Kalau pas bentrok tadi seperti apa? Apakah Mas lebih memilih untuk kayaknya aku latihan aja deh, atau oh aku tetap mahasiswa yang baik, yang teladan, atau gimana? Jadi saya ini lebih lihat, maksudnya lihat ini kayak dekat sama pertandingan atau enggak. Oke, lebih Kalau- melihat situasi dan Iya, kondisi situasinya. gitu ya. Oke. Kalau dekat sama pertandingan ya kita mau gak mau harus fokus sama latihan kita. Tapi kalau pertandingannya masih lama, kita skip dulu latihan, Oke, kuliah skip. dulu gitu. Oke, itu tantangan terbesarnya ya Mas ya dari tips and triknya. Mungkin kalau buat teman-teman penonton di sini, bagaimana caranya Mas bisa memberikan tips dan trik kepada mereka supaya mungkin jangan dicontoh ya part-part saya yang izin ke Iya. dosennya terus atau gimana? Mungkin kalau pembagian waktu buat itu kan susah, sangat susah Ya, kan ya. susah ya. Jadi ya kita harus pinter-pinter lah ya kayak gitu situasi kita. Manajemen waktu Iya. ya. Oke. Pertandingannya ini deket apa enggak? Mau gak mau ya harus fokus latihan. Oke. Kemudian Mas untuk perasaannya sendiri ya ketika lolos di tingkat provinsi, kemudian bisa lanjut ya mendelegasikan diri di tingkat nasional, kemudian menang ya meraih juara 3, itu seperti apa Perasaannya itu ya. perasaannya? Kayak gak mungkin nih aku apa kayak iki salah deh panitianya atau gimana itu? Perasaannya sangat senang yang pasti Sangat ya. senang ya. Sangat senang. Terus emang dari awal saya kayak kepingin sesekali lah bakal banggakan nama Jawa Timur gitu, Oke, kampus siap. juga gitu. Oke. Ya alhamdulillah keturutan. Alhamdulillah ya, mungkin ada tips and trick dari jalur langit, apa harus istiqomah atau ya apa Iya. gitu. Mungkin kalau itu ya, doa pasti ya. Doa pasti ya. diimbangi ya. Oke. Iya. Kita pun kuliah di Unisma selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa lah teman-teman. Apalagi ketika berkompetisi gitu Iya. ya Mas ya. Oke.
Kalau tadi perasaan ketika lolos di tingkat provinsi, Ya. kemudian ketika sebelum pemberangkatan, ketika latihan, proses latihan ini pernah nggak merasa kayak jenuh? Apa aku berhenti atau cuti kuliah dulu karena aku terlalu kecapean latihan atau gimana? Kalau pas latihan ini ngerasa jenuh pasti. Pasti ya. Capek. Yang paling sering kerasa capek ya. Capek. Terus kadang kayak pas waktu tidur di camp lihat story teman-teman kayak main kemana kita kan. Oh iya betul. Semoga ya aku gak latihan ini kan bisa dolen. Iya benar. Mungkin temennya mau ngajak, ayo Riz ngopi, ngono ya. Sebenarnya ngajak tapi kan kita ngajak. gak bisa ya. Lama-lama ya nggak diajak ya. Terus, oke. Apa mungkin karena nggak bisa atau nggak punya waktu bersama teman-teman ya yang bikin kita itu kan sebagai anak muda ya pengen ngopi ya, nimbrung sana sini, healing ya, hangout. Oke. Tapi ya bersyukur juga teman-teman di camp itu juga mungkin ngajak kita ngopi tetap. Ya, betul. Oke, itu dari perasaannya ketika latihan atau Masnya pernah nggak merasa kayak putus asa kayak apa aku kuliah aja gitu? Karena latihannya mungkin terlalu menguras energi atau gimana? Pernah putus asa kayak pas latihan ini kayak ngerasa kayak aku kok gak ada perkembangan ya di latihan ini ya. Titik jenuh gitu ya Mas ya? Ya ngerasa kayak gak bisa-bisa gitu. Aku latihan kok gini terus, stuck di sini terus ya. Dikasih materi baru kayak gak nyambung gitu. Tapi dari situ kan Masnya nggak berhenti sampai di situ ya? Iya, nggak berhenti. Tetap terus. Ketika di posisi seperti itu, apa yang menjadikan Mas bisa kembali bersemangat gitu? Kembali bersemangat. Kayak teman-teman, ayo, iso juara. Dari senior juga. Latihan disemangati. Mas bolos, masa gak menang, ada mungkin ada komentar-komentar juga ya, baik secara positif maupun negatif, tapi kita mungkin bisa mengambil yang bisa memberikan kita semangat ya, bukan membuat diri kita semakin jatuh. Jadi itu perasaan ketika proses latihan Mas ya? Iya, proses latihan. Ketika proses pemberangkatan bagaimana? Proses pemberangkatan? Atau sudah mendapat kabar dari Unisma kayak bahwa Mas ini jadi salah satu delegasinya kemudian diberangkatkan, itu bagaimana? Pas pemberangkatan ini ya sebenarnya siap nggak siap harus siap ya. Iya, siap. Jadi kita ya pemberangkatan sudah siap, dimanapun di sana keadaannya kita siap. Pas berangkat pernah ada perasaan kayak ini aku benar-benar berangkat atau mimpi atau nampar diri sendiri itu apa gimana? Ngerasa sih, ini aku temenan dah yang gitu ya. Banjarmasin kayak lomba. Banjarmasin ya, yang sebelumnya nggak pernah ke situ juga kan ya? Belum pernah. Benar-benar di kota orang gitu ya Mas ya. Itu sendirian atau bagaimana, ada teman dari kampus juga atau teman dari campnya juga? Kalau teman dari camp ada, tapi kalau dari kampus nggak ada, jadi sendiri ya perwakilan kampus Unisma. Dewenyel tatak ya Mas tatak. Itu Unisma tatak ya. Oke, dari Unisma tapi memberikan support penuh ya dan juga bantuan-bantuan secara menyeluruh juga ya Mas ya. Iya. Oke, kalau tadi adalah perasaannya ketika pemberangkatan, sekarang perasaannya ketika detik-detik mau bertanding dengan lawan ini seperti apa ini? Mungkin kalau pas awalnya penimbangan ya. Oh, ada penimbangannya dulu gitu ya? Iya, penimbangan. Oke. Pas penimbangan kita kan tahu musuh, tahu mukanya musuh. Kok kayak wis tuwek banget musuh kan gitu kan, kayak kadang kayak aduh. Apa aku terlalu baby face gitu enggak ya? Enggak juga. Mungkin orang lain kalau lihat aku kan ya. Oke, gitu. Hal gitu kayak Tapi apakah dari lawan ini mungkin dari tatapannya yang mengintimidasi itu Mas jadi merasa kayak aduh aku insecure, aku nggak mampu deh padahal aku udah sejauh ini, udah di Banjarmasin loh ini gitu. Mungkin kalau tatapan gitu enggak terlalu biasa aja mungkin ya. Tapi mungkin kayak musuhnya lebih tua kan, kayak lebih mentalan, kelihatan musuh lebih tua gitu. Itu lebih dari segi penampilan dari luarnya. Kalau dari kayak bobotnya, kayak wah kok ini kayaknya lebih unggul daripada aku ya atau gimana? Kebetulan kan bobot saya 115 ya. 115 ya. Kalau musuhnya kan pas 130, pasti pas 130 kayak waduh lebih berat 15 kilo kan ya, lumayan. Oke, lumayan. Jadi berat dan juga bobot ini berpengaruh ya ke mungkin karena di gulat kita harus menjatuhkan lawan gitu Mas ya gambaran. Harus menjatuhkan lawan. Mungkin kalau lawannya semakin berat semakin susah juga mungkin ya Mas ya. Iya, semakin susah. Kemudian perasaannya
ketika sudah pengumuman atau ketika awarding ini kayak namanya disebut terus membawa nama kampus ya di kota orang di tingkat nasional, disaksikan yang kabarnya ini di Pomnas 2023 ini menghadirkan 2.717 mahasiswa ya seluruh Indonesia. Itu bagaimana perasaannya? Perasaannya kayak sebelumnya di tingkat provinsi kayak Rizky Putra dari Kota Batu gitu. Terus di tempat sana Rizky Putra dari Jawa Timur. Euforianya sangat beda, kayak merinding gitu rasanya, gitu disebut ya, namanya aja gitu. Dari sebelumnya di provinsi ini, apakah sempat menjuarai atau seperti apa juaranya? Kebetulan di provinsi ini ya, sudah juara beberapa kali ya, dari 2019 itu. 2019 ya, start. Oke, tadi perasaannya sangat mendebarkan, kemudian ada juga perasaan jenuh, putus asa hingga ingin menyerah ya ketika proses latihan. Tapi pada akhirnya ya finally Mas Rizky ini berhasil mengharumkan nama kampus kita tercinta ya, Universitas Islam Malang dari Malang ya, dari Jawa Timur di kancah nasional. Oke Mas Rizky, jadi ini masih banyak nih pertanyaan yang ingin disampaikan juga ditanyakan kepada Mas Rizky ya, karena dari medalinya aja ini sudah cukup menggiurkan sekali ya, kayak ini kayak bukan main-main ini, bukan abal-abal ya. Oke Mas Rizky, kalau tadi kita udah berbicara tentang proses latihannya, kemudian bagaimana motivasinya ya untuk bisa di titik ini, kali ini kita akan bertanya tentang tantangan yang dilalui, yang dihadapi oleh Mas Rizky dalam selama proses meraih kejuaraan ini. Mungkin tantangannya seperti apa? Mungkin tantangan dari diri sendiri atau tantangan membagi waktu atau bagaimana? Kalau tantangan mungkin ya pasti bosan latihan, capek latihan, terus gak bisa main. Gak bisa main ya. Kalau dari cerita-ceritanya ketika proses latihan mungkin pernah cedera atau seperti apa mungkin nih? Pernah cedera bahu cedera. Gitu. Bahu, cedera bahu. Itu karena apa itu cederanya? Karena kurang pemanasan atau bercanda atau gimana itu? Kurang fokus pas latihannya. Kurang fokus ya. Jadi pas saya mau banting ke belakang arahnya gak pas, malah saya yang kejatuhan itu. Kejatuhan berarti bahunya yang ketimpa gitu ketimpa. Ya? Ketimpa di bahunya ya teman-teman, bukan ketimpa musibah. Untuk tantangan itu dari cedera ini tadi, apakah ada menjadi suatu kendala tersendiri ketika latihan atau tetap terobos aja gitu? Jadi kendala sih, jadi kita nggak bisa ikut sparring. Jadi kita latihan di pinggir matras terus. Di pinggir matras. Iya, kayak ngerasa lihat temen latihan terus sparring. Gitu ya. Kita cuma di pinggir matras angkat-angkat besi gini aja kayak. Jadi walaupun cedera bahu itu masih bisa ya Mas yang angkat-angkat besi gitu? Bisa, tapi ukuran besinya dikurangi ya. Itu untuk proses penyembuhannya sendiri dari cedera ini berapa lama itu? Lama ya, mungkin kalau cedera bisa sampai 2 minggu gitu. 2 minggu ya? Tapi kebetulan dari tim pelatih di sana juga bisa pijat juga ya. Jadi gak terlalu lama lah. Jadi dari panitia di sana itu sudah sangat siap dan sigap gitu ya Mas menghadapi. Itu dari tantangan yang ada di proses latihan. Kalau tantangan di sana ketika sudah tiba di Kalimantan Selatan ya, di kota Banjarmasin, itu seperti apa ini? Tantangannya pas awal datang ya. Awal datang ya. Kaget cuaca, panas sekali di sana. Panas banget memang ya. Mungkin jadi ini ya kota Borneo ya, panas gitu ya. Kota 1000 sungai ya. Iya, 1000 sungai, tapi sungai nguap kabeh ya, jadi panas. Shock sama suhu ya, sama itu juga apa? Cuaca. Kalau cuacanya sana hujan pun kayaknya tetap panas gitu ya Mas. Ongkep gitu ya. Ongkep terus gitu ya. Sumuk ya. Sumuk. Ini kalau sumuk ini apakah berpengaruh ketika perform ketika tanding gitu ya? Mungkin kalau saya gak terbiasa. Ongkep ini ya. Jadi pengaruhnya lumayan ya. Lebih ke adaptasi diri ya. Tubuhnya lagi. Ke cuacanya. Mungkin dari lawan mainnya pun merasa demikian juga Mas ya. Iya, mungkin kalau yang sama-sama daerah dingin gitu, sama ngerasa kayak panas ini. Aduh iki Dek. Borneo apa Dek? Mars ngono paling panas banget ngono.
Kemudian itu dari sisi kondisi cuaca ya. Kalau dari makanan sendiri nih seperti apa ini? Kalau makanan cocok sih, sama aja. Sama aja ya, sama-sama nasi mungkin ya. Sama nasi. Sama kebanyakan orang yang jualan di sana ya orang Jawa. Iya. Kalau di sana selama 10 hari atau berapa? Seminggu? Iya, 10 hari 10 hari ya? 10 hari di sana. Dari 10 hari ini pernah mencoba makanan-makanan unik nggak di sana? Kayak apa? Kalau nyoba makanan unik nggak sama sekali ya. Nggak sama sekali? Soalnya kayak sama semua. Soto Banjar mungkin atau apa? Nggak, pas di sana mau ke sana. Tapi teman-teman udah kan capek habis tanding. Jadi gak sempet lah ke sana. Mungkin karena juga fokusnya di sana kan kita berkompetisi ya, bukan untuk jalan-jalan atau healing gitu. Jadi dari makanan berarti aman. Iya, aman. Aman. Kalau dari penyelenggara pada saat hari H mungkin ada hal-hal tidak terduga terjadi atau dipending dulu perlombaannya atau seperti apa? Kalau perlombaannya sangat-sangat siap ya. Sudah disiapkan dengan baik mungkin. Jadi kita di sana tinggal ready gitu ya semuanya. Kalau dari perlombaan sebelumnya yang sudah Mas ikuti kayak dari tingkat provinsi ya ini. Iya, provinsi. Dan lain-lain ini, apakah ada perbedaan perasaannya kayak wow sekarang tingkat nasional beda banget dengan tingkat Batu saja atau dari tingkat provinsi saja gitu. Sangat beda ya. Kerasa sangat beda. Euforia tempatnya di sana sama cuacanya kan sama Jawa Timur sangat beda. Jadi penyesuaiannya banyak sekali. Kalau mungkin dari suasana atau vibes atmosfer yang ada pada saat berkompetisi kayak lihat peserta lain kok ramai banget ya, euforianya sangat ramai gitu ya. Apalagi biasanya di pekan-pekan olahraga atau ajang-ajang olahraga ini supporternya banyak atau seperti apa? Mungkin kalau supporter hampir sama ya, Jawa Timur ya. Setiap N-Cup punya atlet yang lumayan banyak sekarang ya. Hampir sama kalau tentang supporter tingkat provinsi sama nasional. Itu tantangan dari sebelum pemberangkatan, kemudian pemberangkatan, kemudian pada saat sesudahnya ini apakah ada tuntutan-tuntutan kayak kamu harus maju tingkat internasional atau seperti apa? Pasti ada tuntutan. Ada ya. Kalau dari apresiasinya atau dari kebanggaan-kebanggaannya itu seperti apa perasaannya? Kayak aku nih kebanggaannya dibanggakan kampus, banggakan Kota Batu, Jawa Timur. Sangat senang sekali ya. Dibanggakan. Pasti ada perasaan nggak nyangka. Pasti nggak nyangka juga ya. Kalau bakal sampai titik ini kan ya. Ya di titik. Sejauh ini yang awalnya katanya iseng ternyata terlanjur senang, terlanjur cinta ya. Kemudian jatuh mendalami perlombaan cabang olahraga gulat gitu ya Mas. Masnya mungkin boleh memberikan pesan dan juga kesannya kepada penonton, kepada pemirsa, atau mungkin juga boleh motivasi gitu. Mungkin pesan buat teman-teman kalau memang punya keahlian bidang apapun itu ditekuni sungguh-sungguh gitu ya. Kasih yang terbaik, pasti hasilnya insya Allah terbaik juga ya. Mungkin itu motivasi untuk semuanya atau ada motivasi tersendiri untuk teman-teman di cabang olahraganya juga atau dari teman-teman campnya yang selalu support atau untuk Unismanya pesannya seperti apa mungkin untuk semuanya tetap semangat, tetap fokus apa yang kita lakukan, kita fokus terus jalani, kasih yang terbaik itu aja. Kuncinya adalah terbaik terbaik. Selalu giat latihan mungkin. Teman-teman, sobat mahasiswa, kita sudah banyak sekali ya berbincang tentang pengalaman Mas Rizky ini dalam meraih juara 3 di tingkat nasional pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2023. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mas Rizky yang sudah banyak sekali bercerita yang tentunya menginspirasi kita semua ya. Yang ternyata seperti ini ya perjalanan seorang atlet dan juga sebagai seorang mahasiswa. Tantangannya seperti apa saja. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, kita akan tetap memberikan konten-konten menarik dan juga menghadirkan
tamu-tamu, narasumber yang akan siap memberikan informasi yang menginspirasi teman-teman semua. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, dan kita akan bertemu di pekan-pekan selanjutnya dalam podcast Bincang-Bincang Mahasiswa Universitas Islam Malang. Saya Namira Janitra sebagai podcaster pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.